kan, jadi tidak sembarangan aja. Kita punya standar gitu kan, ada standar untuk yang masuk ke sini. Kayak sekarang nih kan, untuk perebutan siswa berprestasi itu kita minimal yang boleh mendaftar itu adalah 5 besar di kelasnya, di sekolahnya. 5 besar ya, prestasi ranking 5 besar. Atau mereka yang memang punya prestasi, punya sertifikat di bidang-bidangnya, kayak tahun ini kita bikin siswa undangan kepada siswa-siswa yang menjadi finalis OSN nasional itu, dan kemudian kita undang mereka untuk menjadi siswa MAN 1 tanpa tes, dan justru mereka yang menjadi medalis itu malah kita kirim surat undangan untuk menjadi siswa MAN 1 tahun ini tanpa tes dan full biaya siswa. Nah, jadi semacam apresiasi kita supaya mereka tertarik masuk MAN 1. Jadi kita berharap ketika kita mendapatkan bibit-bibit unggul itu, kita nggak susah lagi mengolahnya di sini. Dan tentu kita sudah punya program jangka pendek, jangka panjang untuk anak-anak yang sudah kita rekrut tadi. Jadi intinya cari bibitnya itu dari awal kita rekrut, kemudian kita siapkan proses untuk menjadi berada di kelas olimpiade. Anak yang berada di kelas olimpiade itu pun ada seleksinya secara internal, nggak serta-merta mereka saya mau pengen masuk ke kelas olimpiade, enggak, ada lagi seleksinya. Nah, termasuk nanti kamu cocoknya misalnya di fisika, kamu unggulnya di matematika, itu juga ada seleksinya lagi. Jadi akhirnya mereka fokus ke situ gitu. Nah, apakah susah atau mudah untuk itu sebetulnya tidak gampang, tetapi kan kita terus berproses dan kita selalu mengatakan pada siswa, tengok kakak kelasnya yang sudah berprestasi itu dengan mudahnya melenggang ke perguruan tinggi yang diinginkan. Apalagi sekarang itu jalur masuk perguruan tinggi itu kan lebih banyak, jalur prestasi juga menjadi tujuan untuk mereka bisa mudah diterima di perguruan tinggi. Jadi banyak anak-anak yang memang punya kesadaran sendiri berlomba-lomba untuk pengen berprestasi, apalagi fasilitasi dengan instruktur dan guru pendamping yang memang sudah kita siapkan juga. Oke, semua ini sudah kita upayakan untuk hari itu. Kemudian anak yang berprestasi tentunya kita apresiasi, ada yang free biaya, ada yang dapat beasiswa kan. Dan yang kemarin itu yang dapat robotik di bulan September Oktober itu, yang di luar negeri juga mereka dapat apresiasi 15 juta harga dari gubernur. Nah, jadi menengok-nengokkannya dapat apresiasi dari pemerintah, dari sekolah, jadi banyak termotivasi. Saya juga harus begini gitu kan. Iya. Terus ini bukan siswa kita banyak yang ke Timur Tengah ya? Itu gimana? Ke Timur Tengah itu kan ini memang sekarang ini usaha yang kita lakukan banyak memang dari awal itu, dari beberapa tahun lalu itu kita sudah meluluskan siswa kita ke Timur Tengah. Jadi awalnya kita mengupayakan cara mandiri aja dengan kemampuan guru-guru kita, ustadz-ustadz yang kita miliki, untuk bisa mendidik mereka, membekali mereka untuk tes. Namun tahun ini alhamdulillah terbuka jalan bagi kita untuk kerjasama dengan Pusibah Jakarta. Mereka mau bekerja sama untuk membantu membekali, menyiapkan anak kita yang mau ke Timur Tengah tahun ini. Jadi ada sekitar 15 orang kemarin itu yang ngecamp di Bekasi. Jadi sampai bulan sebelum Lebaran mereka udah selesai. Jadi nanti untuk bahasa, untuk jangan bahasa Arabnya ya Pak ya, untuk taktisnya. Jadi apa-apa yang menjadi bahan-bahan tes untuk persiapan ke Timur Tengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya berada di MAN 1 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kita bersama Wakil Mas MAN 1 kita tanyakan prestasi siswa MAN 1 tahun 2024 ini, di mana MAN 1 ini yang prestasinya ada yang secara nasional dan juga internasional. Gimana kira-kira untuk MAN 1 ini? Ya, mungkin kalau untuk prestasi di bulan Januari ini, tahun baru lah ya Pak ya, itu yang mungkin spektakuler kemarin itu adalah
untuk lomba robotik internasional di Selangor, Malaysia. Itu ada 2 tim yang kita mengikuti dan kita dapat medali emas untuk cabang robotik soccer IoT 10 kilo, 1 kilo ya. Kemudian ada satu lagi cabang robot sumo, itu mungkin kita belum beruntung gitu kan, kali mungkin ada yang namanya apa ini dengan robot ini kan kadang teknis, itu kadang tidak sesuai kadang dengan yang sudah kita rencanakan, ada aja yang maksudnya. Jadi kita baru berhasil di cabang robot soccer tersebut. Itu yang paling spektakuler untuk Januari. Mungkin selain itu ada beberapa pertandingan olimpiade internasional yang juga diikuti oleh siswa kita, kayak kemarin itu Rio Olimpiad yang diadakan oleh UGM. Siswa kita peroleh medali perak di kebetulan waktu itu ada siswa kita yang memang mengikuti 1 orang di sana yang di UGM tersebut. Itu tingkat internasional juga. Memang diadakan UGM dapat medali perak dari cabang geografi, bidang geografi. Itu sih. Kalau yang lain mungkin kalau saya rasa kalau untuk yang mungkin bisa kita berbangga lah untuk itu yang tertinggi pada bulan ini, itulah capaian. Ya, itu kan prestasi Bu ya, karena nggak semua sekolah maupun madrasah bisa sampai go internasional ya. Iya. Di awal tahun kan itu. Nah, nanti di bulan Maret April kan ada OSN KSN Iya. nah itu kan ya. Kan kita kan tentu harapan satu bisa juara 1 nasional lagi Bu. Iya. Sebenarnya kita kan semua prestasi siswa bidang apapun baik non akademik dan akademik kan kita fasilitasi. Kalau anak itu ternyata memang punya potensi, kan tidak semua anak satu bidang aja, karena ada hobi bidang seni, olahraga, keagamaan atau tilawatul Quran kan, semua itu kita fasilitasi. Cuma memang ada kita fokus pada bidang-bidang yang memang kita punya target gitu, kayak misalnya untuk anak-anak yang OSN, KSN itu kan, Olimpiade Sains Nasional. Kemudian bulan Maret itu kan sudah ada seleksi untuk tingkat kota. Jadi itu udah jauh hari anaknya kita siapkan. Sudah sejak awal itu mereka rekrut menjadi siswa MAN 1, kita sudah ada tim yang kita persiapkan untuk itu intensifnya setiap hari sampai jam 5:30. Ketika anak-anak umum lainnya sudah pulang jam 4, mereka itu melanjutkan belajar tambahan setiap hari sampai dengan jam 5:30 baru mereka pulang. Untuk anak-anak yang memang kita fokuskan untuk Olimpiade, karena kita kan punya target kalau bisa, kalau tahun Maret itu kita dapat 3 orang yang berangkat nasional, tahun ini kita berharap bisa lebih lah kan. Makanya intensif itu sudah kita lakukan dari awal, jadi tim itu memang benar-benar kita maksimalkan persiapannya. Kalau gini Bu ya, kita tidak banding-banding ya antara sekolah yang berprestasi ya, SMA teman. Ini kan banyak yang prestasi nasional internasional ya. Itu kan manusia ini kan sama-sama kan ngasih gitu. Iya. Cara pembinaannya gimana Bu, sehingga bisa berhasil gitu? Cara pembinaannya kita itu kan dari awal pertama itu seleksi